Baik, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak setiap kita boleh datang di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya saat ini Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk boleh membuka pikiran dan hati kami. Tuhan, tolong supaya apa yang kami renungkan, kami boleh pahami, tetapi tidak berhenti di sana, tetapi biarlah kami boleh menerimanya di dalam hati kami, menerima Engkau, menerima Injil-Mu, sehingga hidup kami boleh mengalami perubahan hari demi hari, semakin serupa seperti-Mu. Tuhan, sertai waktu-waktu saat ini, supaya jangan sampai iblis mengambil firman itu daripada kami. Tuhan, tolong untuk jaringan bagi setiap rekan-rekan saudara jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, Tuhan kasih jaringan yang baik, dan Tuhan tolong supaya kami boleh fokus dengan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun jemaat berada, baik entah itu di rumah masing-masing ya. Senang sekali hari ini saya boleh kembali melayani di tempat ini, walaupun tetap secara online. Tetapi bersyukur kalau jemaat sekalian boleh tetap memiliki kesetiaan untuk tetap beribadah secara rutin, secara baik dan secara tertib. Baik, mari kita firman Tuhan hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah keberanian orang tidak terpelajar. Nah, apa maksudnya? Mari saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13 sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Apabila sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita melihat bagian ini, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang kejadian ini. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul itu dibuka dengan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan janji akan diberikannya Roh Kudus. Nah, setelah itu kita akan melihat tentang Pentakosta, di mana Roh Kudus mulai turun. Jadi setelah 10 hari kenaikan Tuhan, maka turunlah Roh Kudus, dan setelah Roh Kudus turun dan Roh Kudus memenuhi semua rasul-rasul, maka Petrus dengan begitu berani dia berkhotbah. Nah, ketika berkhotbah yang terjadi apa? Banyak orang yang menjadi percaya, dan di sana dikatakan sekitar 3.000 orang itu memberi dirinya untuk dibaptis, untuk menerima Kristus. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang sangat baik untuk kita pelajari, yaitu bagaimana jemaat itu bisa benar-benar hidup di dalam Injil, di dalam kasih, bagaimana mereka saling mengasihi. Nah, selanjutnya di sana diceritakan tentang penyembuhan penyembuhan Petrus dengan Yohanes ketika diserambi Salomo. Jadi ketika Yohanes dan Petrus ke bait Allah diserambi Salomo, mereka melihat seorang yang lumpuh. Dan waktu itu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh ini, dan orang lumpuh itu mengikuti mereka masuk ke bait Allah. Lalu ketika banyak orang terheran-heran berkumpul, maka mulailah Petrus berkhotbah. Jadi ini kali kedua Petrus berkhotbah, dan di sana dikatakan banyak orang pun menjadi percaya. Dan ketika orang Farisi, para pemimpin agama melihat apa yang terjadi, disitulah mereka marah, dan disitulah mereka mulai menangkap Petrus dan Yohanes. Dan bagian yang barusan kita baca ini merupakan pembelaan Petrus dan Yohanes ketika mereka di hadapan sidang mahkamah agama. Nah, menarik di sini ketika kita melihat di sana dikatakan mereka heran. Mereka heran karena keberanian Petrus dan Yohanes, karena mereka heran karena menyadari bahwa Petrus dan Yohanes itu bukanlah siapa-siapa. Mereka hanyalah orang biasa, dan bahkan dikatakan apa? Mereka adalah orang yang tidak terpelajar.
Kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes ini adalah mantan nelayan, jemaat sekalian. Mereka bukanlah orang yang dianggap penting, memiliki sebuah posisi kedudukan yang pantas dipandang di dalam masyarakat pada waktu itu. Jadi mereka benar-benar dicap sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Nah, itulah yang membuat mereka itu heran. Nah, kalau kita melihat bagian ini, jemaat sekalian, ini keberanian Petrus dan Yohanes ini digambarkan sebagai keberanian yang pede, percaya diri, confidence, yang berapi-api. Nah, seperti para ahli. Nah, inilah yang membuat mereka ini heran. Kok bisa mereka begitu semangatnya, berapi-api menjelaskan detail Taurat, padahal mereka tahu bahwa mereka ini bukan siapa-siapa. Mereka bukanlah orang yang terpelajar. Jadi pada waktu itu orang yang dianggap memiliki posisi yang tinggi itu adalah para Farisi, ahli Taurat. Karena mereka adalah orang-orang penting. Mereka mengerti hukum Taurat, mereka mengerti hukum. Nah, sedangkan Petrus dan Yohanes mereka bukan siapa-siapa, tetapi mereka terheran-heran. Kok bisa mereka yang bukan siapa-siapa ini begitu percaya dirinya dan bahkan apa? Orang pinter, yaitu Taurat dan Farisi pun dilawan sama mereka, diajari sama mereka. Makanya gak heran mereka itu heran, rekan-rekan. Dan sehingga akhirnya mereka pun mengenal, melalui itu mereka mengenal. Ini kan muridnya Yesus. Nah, dari sana pun Yesus mulai diberitakan, rekan-rekan. Nah, kalau kita melihat bagian ini, seharusnya bukan saja ahli Taurat orang Farisi yang terheran-heran dengan keberanian mereka, dengan percaya diri mereka. Tetapi apa? Kita pun seharusnya apa? Heran. Kok bisa ya? Kita tahu, Petrus, Yohanes bukan hanya orang yang tidak terpandang, mereka orang yang bodoh, tidak terpelajar, mereka tidak sekolah tinggi, mereka hanya nelayan, secara agama, nggak ngerti apa-apa, orang biasa, pinggiran, bahkan apa? Bukan hanya orang yang tidak terpelajar. Tetapi kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang pemalu pastinya. Mereka tidak pernah ngomong di depan umum. Tetapi kok bisa tiba-tiba mereka ngomong dengan jumlah orang yang sebegitu banyaknya. Yang bertobat 3.000, yang bertobat 5.000. Kan tidak mungkin yang datang cuma 3.000, pasti lebih. Banyak orang. Dan pendengar mereka banyak dan apa? Orang-orang pinter. Tetapi kok bisa percaya diri? Saya pasti heran, jemaat sekalian. Kalau saya tidak terlalu ngerti, lalu ngomong 1 lawan 1 masih mending. Nah, kalau saya berkhotbah di depan 10.000 dan saya kurang mengerti, saya nggak ngerti apa-apa, saya pasti malu. Saya nggak mungkin berani. Nah, tapi anehnya kok mereka bisa segitu beraninya? Padahal jelas dikatakan sekali lagi, mereka bukan orang terpelajar. Tetapi kenapa mereka bisa begitu beraninya, percaya diri, berhadapan dengan orang-orang pintar, orang-orang terpelajar. Nah, apa rahasianya? Selain pemalu, mereka juga penakut. Jelas, ketika Tuhan Yesus disalib aja, semua lari. Nggak ada yang nemeni, kecuali Yohanes yang ada di depan salib. Yang lainnya lari. Nah, makanya ketika kita melihat, kita harusnya heran. Kok bisa mereka begitu percaya dirinya, mereka begitu beraninya, dan mereka begitu yakin. Apa yang menjadi rahasianya? Kenapa bisa? Nah, kita melihat rahasia mereka. Apa yang menjadi rahasia mereka? Kalau kita mundur, Alkitabnya tetap dibuka ya. Kalau kita mundur di ayat ke-8, maka kita akan melihat Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Itu yang menjadi jawabannya, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kita mundur beberapa pasal, kita lihat pasal kedua tentang hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun, kita lihat ayat keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka penuh, apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan Roh Kudus itu yang mendorong Petrus pada saat itu untuk berkata-kata di hadapan banyak orang. Apa yang menjadi rahasianya? Bagaimana orang yang tidak terpelajar, bagaimana orang yang secara pengetahuan kurang, secara
pengalaman tidak ada, tidak punya pengalaman ngomong di depan orang, tidak ada, bahkan orang yang pemalu dan penakut, tiba-tiba saat itu juga bisa begitu beraninya. Apa rahasianya? Cuma satu. Di sana dikatakan apa? Karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja. Dan disinilah kita melihat, kita akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Henok sudah mengajarkan kita tentang Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati Pentakosta. Nah, kita akan kembali melihat betapa pentingnya Roh Kudus bagi gereja. Roh Kudus adalah tanda kita memasuki zaman yang baru, memasuki akhir zaman, dan ketika saat ini adalah waktunya Roh Kudus bekerja. Nah, kita akan melihat betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, apa ya yang menjadi pekerjaan Roh Kudus? Kita melihat ketika Roh Kudus turun, disitulah Injil mulai diberitakan. Tuhan berkata, ketika Tuhan bangkit dan ketika Tuhan naik, Tuhan menitip pesan, jangan pergi kemana-mana sampai Roh Kudus turun. Jadi waktu itu Injil itu belum tersebar. Mereka itu belum bersaksi. Mereka hanya tinggal diam. Dan setelah Roh Kudus turun, maka apa? Terjadi ledakan penginjilan di sana. Mereka mulai keluar, mereka mulai berani. Injil mulai diberitakan ketika Roh Kudus turun. Berita tentang kebangkitan Yesus itu mulai diberitakan. Dan ketika kita lihat pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah mengajar di dalam kebenaran. Saya ajak kita melihat Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan, ya ini pesan Yesus ya, ketika bersama-sama muridnya sebelum disalib. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah kenapa menjadi alasan, kenapa orang yang tidak terpelajar seperti Petrus dan Yohanes, tiba-tiba dia begitu mengerti banyak hal, dia mengerti kebenaran dan dia berani menyampaikan kebenaran itu melawan orang-orang pintar pada saat itu. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Di sana dikatakan Roh Kudus mengajar mereka, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan ia akan berkata-kata kepadamu. Dan kata-katanya tidak berasal dari dirinya tetapi dari Allah. Itulah kenapa Petrus dan Yohanes begitu tiba-tiba boleh mengerti kebenaran secara utuh. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri mereka. Roh Kuduslah yang menolong mereka untuk berkata-kata. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua, pekerjaan Roh Kudus adalah apa? Memuliakan Kristus. Ayatnya yang ke-14. Yohanes 16 ayat 14. Ia, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan, ia akan memuliakan aku. Itulah kenapa setiap orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya tidak mungkin tidak bersaksi. Karena Roh Kudus itulah yang mendorong orang, yang menggerakkan orang untuk apa? Bersaksi tentang Kristus. Dikatakan apa? Karena ia akan memuliakan aku. Pekerjaan Roh Kudus adalah apa? Memuliakan Kristus. Itulah kenapa ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan secara otomatis terdorong untuk bersaksi tentang Kristus. Itulah kenapa Injil itu tersebar. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri para rasul, orang-orang percaya, dan itu mendorong mereka untuk memberikan kesaksian. Luar biasa. Dan yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus adalah menyertai. Kita melihat Matius 28 ayat 19 sampai 20, dikatakan apa? Aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Dan itu diberikan melalui Roh Kudus. Penyertaan Tuhan ditunjukkan melalui hadirnya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Dan yang terakhir, memberi kuasa. Roma 1, maksud saya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan apa? Dan kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Roh Kudus memberi kita kuasa bukan untuk yang lain.
tetapi untuk kita menjadi saksi. Ketika kita bersaksi, maka kita akan memiliki kuasa Roh Kudus itu. Nah, itulah kenapa kita dapat mengerti bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang biasa yang tidak terpandang sama sekali, dia bisa apa? Dia bisa mengerjakan banyak hal. Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga dan membuat mereka itu begitu berani, percaya diri, confidence, dan begitu yakin. Nah, rekan-rekan, apa sih yang membuat kita itu takut? Coba kita pikir. Apa yang membuat kita takut? Bukankah kita takut karena ketika kita salah? Ketika kita salah, kita pasti takut. Tetapi ada juga orang yang salah tetapi bisa berani. Nah, kenapa itu? Salah tapi berani. Kenapa? Menurut saya, kenapa orang salah tapi begitu berani? Kenapa? Karena mereka punya kuasa. Mereka punya support, backingan istilahnya. Gitu ya. Nah, itulah yang membuat orang itu berani. Kita takut karena apa? Kita salah, kita takut. Kita takut kenapa? Karena kita tidak ada support, kita tidak ada backingan. Kita takut kenapa? Karena kita sendirian. Tetapi ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus apa? Memberi kita kebenaran. Roh Kudus memberi kita kuasa dan Roh Kudus apa? Memberi kita penyertaan. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Itulah mengapa kita tidak perlu takut. Dan di sini kita pun melihat, kenapa sih kok Tuhan, Yesus mempercayakan sesuatu yang penting kepada orang-orang yang tidak terpelajar, kepada orang-orang yang tidak dianggap. Kenapa? Disinilah luar biasanya. Supaya hikmat Allah tidak dilihat sebagai pekerjaan manusia. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya hikmat Allah tidak dilihat sebagai pekerjaan manusia. Dan bahkan selanjutnya apa? Justru ketika di dalam kelemahan, ketika berita itu diberikan kepada orang-orang yang tidak terpelajar, kita semakin melihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan. Bayangin, kita lihat ketika kita punya Alkitab ini, Alkitab ditulis oleh orang-orang biasa. Tetapi apa? Justru itulah yang menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ditulis oleh banyak orang, orang-orang biasa, walaupun ada yang penting, orang pintar yaitu Paulus yang menguasai, tetapi kita melihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kelemahan manusia. Bahkan ketika kita melihat orang Farisi, ahli Taurat yang begitu pintarnya, bahkan termasuk Paulus sebelum bertobat ya. Mereka pintar tetapi yang kita lihat apa? Mereka tidak mengerti apa-apa. Makanya ketika Paulus bertobat, yang dilakukan Paulus apa? Kalau kita melihat 1 Korintus 2 ayat 2 itu menarik. Paulus mengatakan ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia memutuskan untuk menjadi bodoh. Kalau kita baca 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus mengatakan bahwa aku memilih tidak tahu apa-apa kecuali mengenal Kristus. Bayangin, segala kepintarannya dia bilang apa? Lebih baik aku tidak mau belajar apa-apa. Selain apa? Selain Kristus yang aku kenal. Bayangin, itulah mengapa Tuhan memilih orang-orang biasa. Dan itulah mengapa Tuhan memilih kita untuk boleh bersaksi. Nah sekarang, apa kaitannya dengan kita? Firman Tuhan hari ini, apa kaitannya dengan kita? Kita coba melihat Roma ayat 1 sampai 14. Ini adalah tulisan Paulus. Kitab Roma ini adalah kitab penting karena mengajarkan seluruh iman Kristen. Nah, coba lihat Roma 1 ayat 14. Apa yang Paulus katakan? Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, apa kaitannya dengan kita? Kita harus melihat sama seperti Paulus melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Coba kita pikirkan apa yang terjadi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri para rasul. Jika Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri Petrus dan Yohanes, apa yang akan terjadi? Sampai hari ini kita tidak akan pernah mendengar berita Injil.
Itulah penting. Dan itulah ketika kita hari ini boleh mendengar berita Injil, kalau kita boleh mengenal Kristus dan kita boleh percaya, maka apa? Kita adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang kepada mereka yang telah bersaksi, yang telah memberitakan Injil bagi kita. Kita berhutang kepada mereka. Dan untuk membayar itu, gimana caranya? Maka kita pun harus memberitakan hal itu kepada orang lain. Itulah yang menjadi kaitan dengan kita. Itulah yang harus kita kerjakan saat ini. Karena kita orang-orang berhutang. Karena itu Paulus mendorong kita apa? Bahkan Yesus ingin supaya kita memberitakan itu bagi orang lain. Karena kita juga boleh menerima pemberitaan mereka. Kita dipanggil untuk bersaksi. Secara khusus ketika kita melihat pandemi sampai hari ini. Mari kita pakai hidup kita sebagai sebuah kesaksian. Ingat tadi saya sampaikan bahwa setiap orang yang memiliki Roh Kudus maka apa? Mereka akan bersaksi. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah apa? Memuliakan Kristus. Saya ajak kita lagi membuka satu bagian Alkitab dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Ini adalah tulisan Paulus bagi Timotius. Dan kita lihat apa pesannya yang disampaikan kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Karena itu kuperingatkan engkau, yaitu Timotius, untuk apa? Mengobarkan karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Yaitu Roh Kudus. Mengobarkan Roh Kudus yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Lihat, Paulus pun menyuruh, menasehatkan. Untuk apa? Timotius bersaksi. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan kamu telah memiliki roh, bukan roh ketakutan tetapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jelas sekali lagi apa yang membuat Petrus dan Yohanes bisa begitu berani. Karena mereka memiliki roh kudus, roh kebenaran. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi apa kaitannya bagi setiap kita? Tuhan memanggil kita untuk apa? Bersaksi tentang Dia. Jangan malu. Nah, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Sudahkah kita hidup bersaksi bagi Tuhan melalui hidup kita? Nah, apa yang menjadi kesusahan bagi kita untuk bersaksi? Ada dua hal. Mungkin bagi kita yang membuat kita kesulitan. Yang pertama, sungguhkah kita benar-benar mengalami Injil? Ini penting. Apa yang membuat kita sulit untuk bersaksi? Yang pertama adalah karena kita belum benar-benar mengalami Injil. Ketika kita tidak yakin dengan apa yang kita imani, maka kita tidak mungkin bersaksi. Katakan kita beli suatu produk, dan kalau kita tidak yakin dengan produk ini, maka apa? Otomatis kita nggak akan share ke orang lain. Malu dong, kalau tiba-tiba share, ternyata salah, wah celaka. Bahkan kita pun yang pakai, nggak yakin, jarang-jarang pakai misalnya. Pasti tidak mungkin kita sharing. Betul ya? Jadi yang menjadi pertanyaan pertama adalah apakah kita benar-benar mengalami Injil itu sendiri? Apakah kita benar-benar sudah mengalami Kristus dalam hidup kita? Sebab kalau kita tidak pernah mengalami Kristus, kita belum mengalami Kristus, kita tidak mungkin bisa bersaksi tentang Dia. Dan kita tidak punya bukti apa-apa bahwa Yesus Kristus bekerja dalam hidup kita. Buktinya apa? Yaitu hidup kita. Hidup kita sendiri tidak menjadi bukti bahwa kita orang beriman. Bagaimana bisa? Kalau kita beriman, maka apa? Hidup kita akan menunjukkan iman itu. Kalau kita percaya bahwa kita hidup akan penyertaan Allah, maka jelas apa? Hidup kita nggak mungkin khawatir. Hidup kita nggak mungkin takut. Tetapi kalau kita hidup masih takut, masih khawatir, sampai stres, kita mesti bertanya-tanya. Apakah kita benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar mengalami Yesus Injil itu di dalam hidup kita? Atau bukan? Ketika orang menyakiti kita, kita begitu sulit mengampuni mereka. Itu pasti perlu dipertanyakan. Benarkah kita hidup karena kasih, karena penebusan Kristus?
Kalau kita memang mengalami kasih Kristus, penebusan Kristus, tetapi mengapa hidup kita tidak bisa memberikan pengampunan? Itulah mengapa kita tidak bisa bersaksi. Hidup kita sulit bersaksi, terang kita kurang bercahaya. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan apa yang kita imani. Benarkah kita sudah mengalami Kristus di dalam hidup kita? Sekali lagi, kalau kita tidak mengalami Kristus, maka jelas ketika kita tidak mengalami Injil itu, kita tidak bisa bersaksi. Kita tidak bisa memberitakan Injil itu. Ketika kita menghadapi sakit, bahkan ketika kita melihat kematian, bagaimana kita melihat kematian? Sebagai orang Kristen, berani nggak kita mati? Nah, itu pun kita akan melihat. Hidup kita adalah hidup di dalam Kristus, hidup yang mengenal Kristus, atau hidup tanpa Kristus. Kita mungkin tahu Kristus, tapi sampai pikiran kita, hati kita, tidak ada Kristus di sana. Kita mesti pikir, jemaat sekalian, hari ini. Ketika kita hidup di tengah pergumulan pandemi hari ini, kita benar-benar melihat, adakah Kristus di dalam hidup kita? Benarkah aku hidup di dalam Injil? Benarkah aku hidup di dalam anugerah? Aku hidup di dalam anugerah, tetapi kenapa aku tidak bisa memberi anugerah kepada orang lain? Itu harus dipertanyakan. Dan yang kedua, kenapa sih kok kita sulit? Yang kedua, itu karena kita malu akan Injil. Roma 1 ayat 16 sampai 17, kita akan melihat. Di situ dikatakan Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau bahasa Inggrisnya berbeda. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, malu gak kita akan Injil? Seringkali kenapa sih orang gak memberitakan Injil? Karena malu. Malunya kenapa? Kenapa kok gak yakin dengan apa yang dibawa? Malunya kenapa? Karena hari ini mungkin kita melihat bahwa Injil bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan. Saya ulangi, kenapa kita malu? Mungkin hari ini Injil bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan dan yang paling dibutuhkan. Kita lihat hari ini, pandemi hari ini, apa sih yang paling kita butuhkan? Bukan Kristus. Yang paling kita butuhkan apa? Finansial. Yang paling kita butuhkan apa? Pekerjaan. Saya nggak ada kerjaan, maka yang paling dibutuhkan apa? Kerjaan. Saya sakit, yang paling dibutuhkan apa? Kesehatan. Padahal apa? Kebutuhan utama kita itu adalah kebutuhan akan Injil. Kebutuhan akan keselamatan. Zaman hari ini, apa yang lebih membutuhkan? Yang lebih dibutuhkan? Mungkin kita lebih membutuhkan sukses secara finansial daripada apa? Injil. Itulah sebabnya kita tidak memiliki keyakinan. Kita malu ketika kita apa? Menyampaikan Injil. Kenapa? Jangan-jangan gak butuh. Nah, orang gampangannya kan gini, sales. Seorang sales kalau mau jual, dia kan harus menunjukkan bahwa kamu benar-benar butuh alat ini, walaupun mungkin gak butuh kan gitu kan. Nah, tetapi anehnya kita punya sesuatu yang berharga, kita punya sesuatu yang penting dan semua orang membutuhkan keselamatan, tapi nyatanya apa? Kita nggak yakin dengan apa yang kita miliki. Nah, kenapa kok kita malu, kita nggak yakin? Balik lagi pertama, benarkah kita sendiri sudah menerima Yesus dalam hidup kita? Itu yang membuat kita sulit bersaksi. Dan hari ini kalau boleh tanya, apa yang paling Anda butuhkan hari ini? Apakah yang paling penting bagi Anda? Apakah Kristus satu-satunya? Atau Kristus hanya salah satu? Kristus nomor satu. Nomor dua ini. Kristus satu-satunya. Atau dia hanya nomor satu? Atau Kristus hanya sekunder? Ketika aku sudah mencapai ini semua, baru aku cari Tuhan. Kiranya ini menjadi renungan bagi setiap kita. Yang terakhir, ketika kita melihat apa yang membuat kita sulit untuk bersaksi. Padahal Tuhan memanggil kita untuk bersaksi. Tuhan menyuruh kita menjadi garam dan terang. Tuhan panggil kita dari kegelapan kepada terang untuk apa? Membawa terang untuk bersaksi. Tapi yang terjadi apa? Kita tidak yakin karena kita tidak merasakan. Kita belum benar-benar mengalami.
Kedua apa? Karena kita malu. Maka bagaimana caranya supaya apa? Kita bisa bersaksi. Bagaimana supaya terang kita bisa bercahaya? Kita coba lihat aplikasinya bagi setiap kita. Dari 2 Timotius 4 ayat 17 kita bersyukur karena Paulus benar-benar memberikan kita banyak teladan. Bagaimana Paulus meneladankan memiliki hidup yang luar biasa. Kita coba lihat dari 2 Timotius 14 ayat 17. 2 Timotius 4 ayat 17. Maaf, maksud saya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Perhatikan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, ada bukti nyata, yaitu apa? Kehidupan yang diubahkan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Yang pertama, berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Perhatikan, pegang kepada kebenaran firman Tuhan, pegang, baca, pahami. Kita lihat ayat 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itulah kenapa kita harus membaca firman Tuhan tiap hari, merenungkan firman Tuhan tiap hari. Kenapa? Karena dunia itu terus menekan kita, mengajarkan kita hal-hal yang salah. Itulah kenapa kita harus pegang kebenaran. Kita bersyukur melalui Roh Kudus boleh menuliskan kebenaran itu melalui firman Tuhan. Kita punya kebenaran ini, tetapi sayangnya apa? Kita tidak pernah membacanya. Kita malas membacanya. Jemaat sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan baik-baik. Kita baca. Karena dari sinilah kita apa? Kita tahu kebenaran, membuat kita semakin yakin dan apa? Membuat kita menemukan kasih Allah. Membuat kita benar-benar mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Dan itulah kenapa kita juga tidak boleh lepas dari gereja. Komunitas orang percaya. Ketika kita berkumpul dan ketika kita saling mengasihi, disitulah kita boleh mengalami kasih Kristus itu betul. Jadi bukan hanya sekedar tahu Yesus mati untuk kita, tetapi kita benar-benar mengalami kematian Kristus dan kebangkitan itu, kasihnya dalam hidup kita. Itulah kenapa kita harus membaca firman Tuhan, kita hidup di dalam komunitas firman Tuhan. Ayat 16 kita lihat. Bagaimana kuasa Injil. Tadi kita nggak yakin, kita malu bahwa Injil ini bukan segala-galanya. No, Injil penting. Semua orang membutuhkannya dan paling dibutuhkan. Ayat 16 dikatakan apa? Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian membuat apa? Kita memiliki hidup yang berdampak, yang serupa, dan menjadi bukti kesaksian kita. Disitulah ketika kita melihat hidup kita diubahkan, disitulah kita memiliki keyakinan, kita memiliki keberanian. Kita takut bukan karena kita tidak punya Roh Kudus, jemaat sekalian. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak bisa mengaku percaya Kristus. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apa? Kita punya roh kebenaran, tetapi kita tidak punya kebenaran itu. Pikiran kita dipenuhi oleh pikiran dunia. Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itulah kenapa kita harus tiap hari merenungkan firman Tuhan supaya apa? Kita memiliki kebenaran itu. Dan ketika kita memiliki kebenaran itu, kita dapat melakukannya. Dan itulah yang membuat kita yakin dan membuat kita apa? Tidak malu akan Injil.
Jadi bukan karena kita tidak atau kurang terpelajar, kurang mengerti kebenaran, sehingga kita tidak tahu bagaimana kita bersaksi. No. Tetapi karena kita tidak mengalami kebenaran itu dalam hidup kita. Sudahkah kita benar-benar mengalami kasih Kristus itu? Orang Farisi, ahli Taurat, dia ngerti kebenaran. Tetapi apa? Hanya sampai di pikiran. Hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Itulah kenapa ketika Kristus datang, mereka menolak Kristus. Dan Paulus mengalami perubahan kenapa? Karena ketika dia berjumpa dengan Kristus di dalam perjalanan menuju Damsyik, dia tidak menolak. Dia menerima. Itulah kenapa pikirannya benar dan hatinya pun dibenarkan oleh Kristus. Mari kita mengalami kebenaran itu dalam hidup kita. Sehingga membuat kita yakin dan membuat kita percaya akan kuasa Injil. Bahwa Injil dibutuhkan oleh semua orang. Pahami, alami. Maka kita akan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh mengajarkan kami melalui kehidupan Petrus dan Yohanes. Dan kami sungguh Tuhan bersyukur. Karena kami boleh mendengar berita Injil sampai hari ini. Berita Injil-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Sekalipun banyak penganiayaan. Banyak orang ingin menghentikan. Tetapi sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mengenal dan percaya Engkau. Maka kami melihat Tuhan. Betapa luar biasanya Injil itu boleh disampaikan. Engkau boleh memimpin, Engkau boleh menyertai, Engkau boleh berikan keberanian orang-orang. Sekalipun mereka disiksa di dalam penganiayaan, membuat Injil tidak pernah terhenti. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh mengenal dan boleh percaya kepada Engkau. Tuhan, jangan sampai berita Injil itu terhenti kepada kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami boleh terus melanjutkannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Supaya Tuhan, semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati untuk setiap jemaat GBK Pasari ini, Tuhan pimpin. Supaya mereka sungguh mengalami Engkau di dalam hidup mereka. Mereka boleh mencari Engkau, mencari kebenaran-Mu. Mereka boleh meyakini, mereka benar-benar mengimani, menghidupi itu semua Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Secara khusus di dalam pandemi saat ini Tuhan, yang masih akan terus berkelanjutan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.